Sore semuanya. Senang sekali bisa berjumpa di tahun yang baru ini. Masih di suasana pandemi, tapi kita bisa terus belajar, kita bisa terus bersukacita. Dan inilah topik yang buat tahun ini ya, visi sama nilai-nilai keluarga untuk kita berjalan ke depan bersama-sama, gitu ya. Nah, saya akan share screen dulu. Sudah tampak ini? Mestinya udah tampak ya. Baik, biasanya vision and mission ya, tapi sekarang visi dan misi itu udah satu paket, satu gabungan. Nah, ini adalah mengenai values-nya ya. Nah, kita akan bicarakan dua bahasan utama, yaitu visi dan nilai-nilai melalui makna nama. Bahwa nama kita, setiap kita sebagai orang tua mempunyai makna yang mendalam, dan juga nanti mengenai makna nama anak-anak. Seharusnya itu nanti memberikan arah dan visi dalam hidup kita, karena ada pesan hidup di situ. Yang kedua adalah bagaimana visi dan nilai-nilai yang membentuk budaya keluarga. Nah, kita main dulu ya. Perhatikan baik-baik nih di layar ini ya. Anda mesti ini nih, cepet-cepetan jawab nih, begitu ya. Perhatikan baik-baik, semua udah. Nah, mesti on tapi kameranya nih, mesti on kameranya ya. Ini gamenya cepet aja nih, nggak sampai 3 menit gamenya. Mari kita lihat siapa yang memperhatikan dengan baik. Silakan, unmute. Unmute dan jawab. Unmute, silakan unmute. Ada yang matanya masih muter-muter gitu. Kiri kanan, kiri kanan. Melihat Pak. Oke, ini Yusra nih, melihat ya. Mari kita lihat bersama ya, di mana letak kesalahannya. Di sini, saudara-saudara. Banyak kan pada lihat ke sini kan ya. Begitu ya. Wah, begitu. Nah, ini seperti kehidupan kita yang kelihatannya jalannya oke. 1, 2, 3, 4 setiap hari oke, nggak ada apa-apa. Tapi sebetulnya ada yang kurang nih di sini nih ya. Sebetulnya instruksinya belum ada, salah justru instruksinya. Jadi kita sering melihat hal-hal yang sehari-hari, tapi instruksi, panduan, arah, itu kita nggak perhatikan. Nah, membuat kita salah fokus. Nah, apa namanya? Salfok. Begitu ya. Biasanya istilahnya salfok. Begitu ya. Terima kasih. Hadiahnya silakan diambil di GKY ya. Gitu ya. Nah, itulah yang akan kita bicarakan jadi. Nah, ilustrasinya adalah kalau kita mau pergi, misalnya lah ya, naik pesawat ya, kan pasti beli tiket kan, gitu kan. Tapi kalau beli tiket kan kita udah lihat kemana sih kita mau pergi. Kita nggak mungkin gitu, ya udah naik pesawat aja lah, pesawat yang mana aja lah gitu. Terserah lah dikasihnya yang mana gitu, kan nggak mungkin. Nanti di tiketnya udah boardingnya jelas kemana. Baru nanti di pesawatnya juga dijelaskan nih pesawat akan ke kota mana, ke negara mana, sehingga jelas sekali arahnya. Nah, nggak mungkin kita nggak punya tujuan terus naik pesawat. Nah, kira-kira gitu tuh. Kalau kita berkeluarga, tapi nggak ada visinya, nggak ada nilai-nilainya, ya udah aja jalanlah pokoknya lah, begitu ya. Nah, itu sebagai ilustrasinya ya. Nah, sekarang ayat yang mendasari kita adalah ayat ini, Proverbs 29:18. Ya, Amsal 29 ayat 18 mengatakan bahwa where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Nah, ini adalah kitab bahasa Inggrisnya ya, untuk menekankan visi. Bila tidak ada wahyu dalam bahasa Indonesianya,
menjadi liarlah rakyat, ya, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, jadi kalau kita bahasa Inggris jelas itu mengenai visi tuh, begitu ya. Nah, kalau nggak ada visi jadi liar. Nah, kayak tadi tuh pesawat, kita nggak tahu mau kemana, terserah dia mau kemana, bisa muter-muter gitu ya, nggak ada arahnya. Nah, coba kita lihat ya, visi atau wahyu itu adalah namanya dalam pengertian bahasa aslinya ya, penglihatan atau prophecy, divine communication dengan Tuhan. Jadi kalau nggak ada divine communication, nggak ada penglihatan dari Tuhan, ya, itu kita hidupnya jadi kemana-mana. Nah, kemudian itu dikontraskan dengan hukum. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, hukum dalam bahasa aslinya adalah Taurat, firman Tuhan. Jadi, kalau orang yang punya visi, itu pasti adalah orang yang berpegang pada firman Tuhan, pada Taurat. Dan dengan demikian, itu arahnya nggak akan kemana-mana, nggak akan jadi liar. Tapi kita akan berbahagia. Ya. Nah, ini bagian yang pertama sekarang. Visi dan nilai-nilai pribadi kita masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai mama, gitu ya. Melalui makna nama kita masing-masing. Nah, beberapa contoh dulu ya. Ya. Jadi kalau kita melihat di firman Tuhan, jelas sekali bahwa nama itu sangat penting ya bagi Allah, penting banget. Sehingga di beberapa tokoh Alkitab kita mengetahui dan mengenal orang-orang yang namanya diganti atau diubah ya. Jadi Allah mengganti atau menambahkan nama tokoh-tokoh Alkitab supaya sesuai dengan calling-nya, sesuai dengan visi hidup yang ditugaskan atau diberikan kepada tokoh Alkitab tersebut. Nah, ini contoh pertama ya. Abram jadi Abraham. Sarai jadi Sarah. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya ya. Bedanya juga Betty itu ditambahin satu begitu ya. Itu adalah itu adalah hatinya Allah, ditambahkan hatinya Allah di nama Abram. Jadi Abraham, juga Sarai jadi Sarah. Nah, tadinya Abram itu adalah exalted father. Seorang bapak yang ditinggikan gitu, yang dihormati. Tapi diganti oleh Tuhan jadi bapak bagi bangsa-bangsa. Sarah juga ya queen gitu ya, princess. Tapi diganti oleh Tuhan jadi ibu bagi bangsa-bangsa. Nah, yang Tuhan tambahkan adalah huruf H ini loh dalam bahasa Ibrani. Ya, itu betul-betul ditiupkan spirit Tuhan. Dan dari situ ada visi dari Tuhan untuk jadi bapak dan ibu dari bangsa-bangsa. Tapi kejadian penggantian nama ini itu terjadi sebelum mereka punya anak loh. Sebelum mereka punya Ishak loh. Jadi bayangin aja ya. Kalau Abram sama Sarah itu dia panggil-panggilan, bapak bangsa-bangsa, terus nggak punya anak gitu kan. Ya ibu bangsa-bangsa kata suaminya gitu ya, memanggil istrinya gitu ya. Nah, waktu di Kejadian 18 juga mereka memperkenalkan diri. Waktu ditanya siapa namanya kepada raja ini, nama saya bapak bagi bangsa-bangsa, tapi nggak punya anak. Namanya siapa? Ibu bagi bangsa-bangsa. Kasihan sekali. Tapi itulah visi dari Tuhan yang penting sekali melalui penggantian nama itu. Yang kemudian dipenuhi setelah 10 tahun. Melalui Ishak dan Yakub dan bangsa Israel. Dan sampai kita ditambahkan. Kedua, ini Yakub ya. Ya, Yakub itu artinya adalah orang yang cerdik ya.
smart tapi ada faktor tricky gitu ya, yang artinya penipu juga, dia menipu untuk mendapatkan berkat. Dan di dalam kisah ini juga Yakub namanya digantikan, diberikan makna baru. Dan di sini dia memiliki nama baru yang dikatakan bahwa dia Israel, dia akan berjuang dengan Allah dan menjadi pemenang. Ya, itulah ya Kejadian 32 kita tahu ya. Dia berperang dengan malaikat Allah dan menang, tapi pahanya tuh pelecok begitu, supaya dia dikasih tanda bahwa dalam kelemahan dia menang, atau dia menang tapi tetap lemah. Dan itu menjadi simbol sampai nantinya pada waktu Yesus datang begitu ya. Jadi to struggle itu ya, Hebrew word that means to struggle, setelah berjuang dengan Allah. Jadi penting sekali nama ini bagi Allah. Kita lihat lagi yang berikutnya ya. Nah, ini dia Yosua ya. Banyak sekali ya anak-anak kita dan teman-teman yang punya nama Joshua. Yosua itu artinya adalah salvation ya. Arti nama aslinya ya. Demikian juga kemudian Musa memberi nama bagi Yosua dan memberi arti menjadi Allah adalah sumber keselamatanku. Oh, ini penting sekali ya. Tadinya tuh salvation sendiri aja, tapi jadi God is my salvation. Wah, itu penting sekali. Dan itu jadi root name of Jesus, sama itu. Jesus dengan Joshua itu. Yesua, begitu ya. Nah, kemudian perjanjian baru ya. Kita lihat Simon jadi Petrus. Tapi Tuhan Yesus kalau kita lihat ya, terus menggunakan berganti-ganti Simon, baru terakhir itu Petrus ya. Simon bahasa Ibrani Shema, seperti Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, mendengarkan, menaati. Terus ditambah, bukan diganti, ditambah Petrus karena Yesus akan mendirikan itu gerejanya di atas Petrus, dan Petrus jadi pemimpin pertama dari gereja Tuhan, dan dia adalah fisherman itu, nelayan yang biasa, yang mendengar extraordinary call, panggilan yang luar biasa. Dan dari seorang Simon yang biasa, jadi Simon Petrus yang dibuat luar biasa oleh Tuhan. Ya. Nah, berikutnya. Ini tokoh yang besar ya di Perjanjian Baru, yaitu ini adalah Saulus. Ya. Saulus itu adalah nama Ibrani dan punya konotasi royalty, ya, ada kemegahan, ada kerajaan gitu. Itu adalah nama yang besar, dan sesudah perjumpaan itu dia memiliki nama menjadi Paulus ya. Paulus adalah nama Romawi dan dia menggunakan untuk memudahkan dalam visinya untuk menjangkau bangsa-bangsa lain non Israel ya. Nah, Kejadian 13 Kisah 13 ayat 9 itu mengatakan bahwa itu disebut dua-duanya Saulus dan Paulus. Di zaman itu orang tuh biasa punya dua nama, alias karena dua bahasa juga berdampingan ya, Ibrani sama Yunani. Romawi kan sudah menguasai. Jadi Yesus juga waktu dia menyapa Saulus, dia pakai kata Saulus, siapakah engkau? Aku yang engkau aniaya. Nah, kemudian Saulus lebih menggunakan nama Paulus, yaitu nama Romawinya, karena dia dapat panggilan hidup untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Daripada dia pakai terus nama Ibraninya, nggak nyambung tuh sama orang-orang yang dia beritakan Injil. Dia lebih banyak pakai kata Paulus, dan firman Tuhan sudah itu menggunakan banyak kata Paulus. Dia juga dalam surat-suratnya, aku Paulus. Dan itu berarti kecil. Nah, itu sesuai dengan misi hidupnya ya, bahwa dia ingin lebih mengagungkan Kristus. Dia adalah kecil, seperti Yohanes 3 ayat 30, engkau dia semakin besar dan aku semakin berkurang. Jadi
kita melihat sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa nama itu penting sekali di hadapan Allah, dan di dalam nama itu ada seperti Efesus 2 ayat 10, pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Nah, itu juga berlaku bagi kita. Ya, pertanyaan kami adalah, tahukah arti nama Anda pribadi? Namanya tahu nggak? Ya, nama saya dulu deh. Ya, saya dikasih nama oleh ayah saya, Rizal Indrayana Badudu. Waktu saya tanya, nama Rizal artinya apa? Oh, katanya, Papa ambil dari pahlawan itu, Filipina, kata Jose Rizal. Oh ya, terima kasih. Jadi saya mengenakan arti nama saya adalah pahlawan. Nah, waktu saya terima Kristus, kemudian saya bertumbuh dan melayani, saya mengenakan makna baru, yaitu pahlawan iman. Dengan kata Rizal itu. Nah, Indrayana itu adalah bersifat seperti dewa Indra. Itu dewa cuaca dan dewa perang, dewa cinta dan keberanian. Maka saya mengenakan arti baru dari situ, yaitu saya adalah pahlawan iman yang akan mengasihi dan bertindak dalam kasih dan keberanian. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Ya, dari situ saya memaknai hidup saya untuk jadi pahlawan bagi keluarga saya, bagi pasangan dan anak-anak, dan dimanapun saya berada, saya adalah pahlawan iman. Begitu ya. Nah, kemudian Ibu Rina nih. Rina adalah, dalam bahasa Ibrani adalah song of joy, filled with gladness. Ya, lagu gembira. Ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah baik hati dan berhati cantik, begitu ya. Wah, bersyukur namanya begitu ya. Dan karakteristiknya adalah terikat pada tugas, rela berkorban, tidak dibuat-buat, berjiwa pemimpin, dan berani mengambil risiko. Peace, pure, melody, joyful, itu namanya. Nah, dari situ selalu kita punya pesan hidup. Kita semua punya life message. Kan sayang sekali ya kalau kita nggak sesuai, hidup kita nggak menunjukkan arti nama kita. Begitu. Nah, saya sering memainkan ini di kelas-kelas pelatihan di banyak perusahaan ya. Membuat arti bagi nama. Orang sering bingung karena ternyata banyak orang yang nggak tahu namanya. Nggak tahu, saya dikasih sama orang tua begini. Saya tahu, tanya seseorang, Sisti, apa? Sisti, karena waktu itu banyak nama Siti katanya. Terus ibu saya bilang, supaya beda, namanya Sisti aja. Oh, saya katakan, kalau begitu, kamu adalah pembeda. Dimanapun kamu berada, kamu mesti jadi pembeda. Begitu ya. Oh, dari situ, oh ya, begitu ya. Nah, jadi, sekarang ya, bagi Anda yang belum yakin, belum pasti, atau belum pernah diberitahu oleh orang tua, silakan Google sekarang dan infokan di chat arti nama Anda. Ya, kemudian berikutnya nanti carilah ayat firman Tuhan untuk dilekatkan pada makna nama Anda agar kini memiliki dasar divine communication, prophecy yang kita minta dan doakan terus kepada Allah supaya terjadi itu hidup kita membawa life message, pesan hidup yang sesuai dengan arti nama kita. Jadi sekarang tuh exercise 1 ya. Silakan Google kalau yang belum tahu. Kalau yang udah tahu langsung taruh di chat sekarang. Ya, silakan. Ini exercise pertama. Kita silakan langsung lakukan sekarang. Saya mau menunggu di chat Zoom kita. Silakan masukkan di chat. Zoom kehidupan. Kata Zoe diambil dari Mas. Ya, terus silakan.
Yang lain silakan masukkan. Masih googling ya, bagus. Googling silakan meaning Christian name. Gabriel. Yang punya istri juga tuh, tolong. Sadar, ya. Wah, ini dia Christian. Oke. Pengikut Kristus. Helena. Oh, Wah, oke. senang menolong. Bener banget ini. Oke. Silakan terus, bagus, bagus ini. Damai sejahtera. Bagus. Darkness pure. Ya. Oh, di samping sini nih gimana nih caranya? Tinggal tidur. Bagus, Yusron bacanya itu. Oh iya, bahasa Arab artinya kemudahan dalam hidup. Hidupnya santai terus. Ya, kami punya teman yang namanya Yusron. Ya, itu bacanya Yusron. Somat pekerjaan yang sempurna. Bagus. Bagus. Masih ada lagi? Jessica. Faber. Nah. Ya. Bersinar-sinar. Ya, Chrissy tinggal nyontek Christian ya. Rudi Hartono, betul. Inspirasi ya. Konsisten. Ya. Bagus. Oke. Oki itu adalah nama panggilan. Dia pasti ada asal katanya. Oke. Terima kasih. Sambil terus nambah nih. Bagus. Mari kita bahas ya beberapa ya. Jadi Joanna, kata Zoe diambil dari bahasa Yunani, artinya Joanna, ya, kemuliaan Tuhan, Raja yang ramah. Jadi itu menjadi pesan hidup Anda. Bagaimana selalu hidupnya memuliakan Tuhan. Kemudian juga bagaimana selalu menjadi pemimpin yang ramah. Itu bagus sekali. Kemudian Gabriel, pastikan di mana-mana Anda membawa kabar baik. Jadi nggak ngomongin gosip, nggak ngomongin hal-hal yang buruk, tapi seperti Gabriel, begitu ya. Ira biasanya dari Irene itu, biasa bisa dicari. Sani, dari Sada, keyakinan. Jadi Anda membawa pesan hidup, yakin, begitu ya. Setiap kali mesti memperlihatkan keyakinan itu berdasarkan keyakinan di dalam Tuhan. Bagus sekali. Ya. Berikutnya apa tuh? Christian, jelas pengikut Kristus. Menjadi pengabar Injil agar orang mengenal Kristus. Berat. Nih tanggung jawabnya berat. Mesti dibuktikan terus. Jangan mundur, weh. Gitu ya. Ya, itu harus menjadi betul-betul live message, itu bagus sekali. Ya. Kemudian Pekim, pemimpin yang hidup memuliakan Tuhan, bagus sekali. Ya. Teni juga itu adalah nama panggilan. Itu pasti ada nama, semua nama berakhir dengan NNY, Rudi, Teni, itu nama panggilan. Ada nama panjangnya asalnya. Helena adalah senang menolong orang lain. Bagus, memang betul, nyata itu. Senang memberi hadiah, mudah-mudahan nanti saya merasakannya. Gitu ya.
memiliki kemampuan berbicara yang baik, bagus, betul. Betul Makanya banget. jadi MC terus ya. Tidak dibuat-buat, kreatif, bagus, berkeinginan kuat dan bertujuan, bagus sekali. Agnes pure, jadi menunjukkan dari pola pikir, pola kata-kata, pola tindak, tunjukkan kemurnian. Kemudian Irene tadi ya, damai sejahtera. Nah, kita dari arti nama kita bisa menambahkan ciri tindakan, ya, ciri tindakannya supaya kita memilih yang damai dan membawa sejahtera. Gail, perempuan yang bijaksana, ya. Nah, kita bisa melihat nanti tindakan apa yang menunjukkan bijaksana. Ya. Demikian juga dengan John, God is gracious, menunjukkan murah-kemurahan Tuhan. Ya. Nah, ini yang menarik. Yusran. Bacanya Yusron ya dalam bahasa Arab. Ya, alhamdulillah ini Yusron. Begitu ya, bagus. Bahasa Arab tuh artinya kemudahan dalam hidup. Bukan hidupnya santai terus, bukan. Artinya Anda harus menjadi orang yang memberi kemudahan bagi orang lain. Untuk orang lain. Melayani orang lain, begitu ya. Itu dia pesan hidupnya. Itu Yusron ya. Bagus. Terus. Soma, ya, pekerjaan yang sempurna. Jadi ini bisa menjadi satu motivasi kalau kita mengerjakan sesuatu harus sampai selesai, gitu ya. Bagaimana finishing well untuk setiap pekerjaan, tugas, dan kita lakukan yang terbaik. Ya. Febe ya dari bahasa Yunani. Bersinar-sinar. Ya, bersinar. Dimanapun kita bertugas, ketemu orang, atau ini kita bisa menjadi let your light so shine. Saksi, ya, termasuk di dalam masa pandemi ini tetap bersinar karena itulah life message-mu, begitu ya. Jessica artinya God beholds, and is of Hebrew origins, ya. Jadi ini berkenan, Tuhan berkenan gitu. Itu bisa menjadi satu dorongan buat kita ya, bahwa kita mendapat perkenanan dan kita disertai gitu, itu akan membuat kita menjadi besar hati. Betul, dan jadi selalu mencari perkenanan Tuhan dalam setiap hal. Rudy asal kata Rudolf biasanya, ya. Tapi kalau diambil dari Rudy Hartono, jadi sebaiknya betul-betul meniru seorang Rudy Hartono yang semangatnya tidak pernah habis dan sebagainya, itu komitmennya, konsistensinya, bukan hanya prestasi tapi reputasi. Betul sekali, bagus sekali. Ya, Jonathan hadiah dari Tuhan, jadi membawa pesan hidup itu. Kita selalu memberi hadiah dari Tuhan kepada orang-orang. Nah, Eva ini bagus sekali ya, artinya adalah hidup. Jadi supaya kita bisa tambahkan bahwa dalam ucapan kita speaking life, bukan speaking death gitu ya, atau mematahkan semangat orang. Jadi mendorong kita bahwa melalui ucapan kita adalah ucapan yang memberi hidup, memberi pengharapan, memberikan jalan keluar ya. Canwi tidak ada di Google, harus cara tanya di WeChat kali ya. Gitu ya. Lihat buku Chinese nih. Iya, lihat buku Chinese. Biasanya semua punya arti yang bagus sekali. Ya, karena setiap orang tua waktu mau menantikan anak lahir itu cari namanya, wah, nama yang dipilih itu biasanya udah betul-betul pilihan dari sekian banyak yang dipikirkan. Mamik berani, cerdas, pekerja keras, bagus, harus selalu menunjukkan itu. Dahlia adalah bunga, betul sekali, harus harum, wangi, indah dilihat orang karena kelakuan kita. Ronald, itu Roni, jadi wise ruler, bagus. Peter, batu kecil, ya, bagus sekali. Apalagi Paulus itu sudah kita bahas. Elis, penuh gairah. Nah, Susani, akhiran ni, anak keluar, batu yang teguh, bagus sekali. Bagus sekali. Oh, Yusron udah mulai tumbuhin jenggot. Anyuk dari bahasa Mandarin, artinya jade. Wah, batu yang berharga, bagus sekali. Teni, dewa anggur, memberikan rasa enak kepada orang, ya, itu karakternya. Bersibuk-sibuk, bahkan terlalu sibuk sehingga tidak mampu menjalankan. Bagus, bagus. Terima kasih. Dan
kita sebaiknya terus membawa pesan hidup itu di dalam hidup kita, ya. Oke, sekarang kami kembali. Terima kasih ya semuanya ya. Kita kembali ke screen lagi. Ya. Sekarang adalah arti nama anak kita. Ya, saya cerita seorang anak ya. Namanya William. Sekali waktu dia mau berantem, udah ngangkat tinjunya. Waktu dia udah ngangkat tinjunya, masih di bawah umur 10. Terus dia ingat, papanya pernah kasih tahu namanya adalah William, artinya adalah determined guardian, protector, pembela, pelindung. Terus waktu dia udah mau berantem sama temannya, terus dia ingat itu, terus dia turunin. Nggak jadi, terus dia melewas. Kenapa kata musuhnya? Ayo berantem. Enggak, saya protektor. Itu begitu pengaruhnya ya, hidup apa arti nama itu ya kepada anak itu ya. Nah, sekarang di keluarga kami ya, salah satu anak kami ya, anak nomor 3. Ya, anak kami yang ketiga, kami kasih nama Reynanda Divista Putra Badudu ya. Jadi waktu kami memilih nama ini, arti namanya adalah a joyful sound of a son who dwells in heaven. Jadi kami ambil ayatnya dari firman Tuhannya dari Mazmur 27 ayat yang keempat ya, bahwa anak ini akan tinggal di dalam rumah Tuhan 1000 tahun, lebih baik aku diam di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain gitu ya. Jadi ini menjadi dasar, dan waktu dia lahir ya kita belum tahu akan memiliki karakteristik seperti apa ya, tapi ternyata benar sekali. Anak ini setiap saat kalau dia pulang itu selalu suasananya membuat suasana yang joyful. Beda sekali. Ada dia dan nggak ada dia itu sangat-sangat berbeda. Sampai dia udah jadi anak yang besar, dari pemuda pun. Dan sekarang anak-anak ada di rumah. Sebelum dia pulang dan sesudah dia pulang, wah suasana rumah itu beda banget. Jadi betul sekali bahwa dia menjadi anak yang mendatangkan joyfulness, menjadi sukacita. Kalau dia datang itu, wah. Dan waktu dia masih kecil, itu hampir setiap hari ada tetangga-tetangga yang lewat di antara 4 anak, biasanya dipanggil namanya adalah nama dia, gitu ya, untuk diajak main atau yang dicari, begitu ya. Betul-betul dia adalah a joyful son. Ya. Dan itu menjadi kehendak dirinya sampai saat ini ya, desire of the Lord, ya, ingin selalu berdiam di rumah Tuhan begitu ya. Maka ini adalah hal-hal yang kemudian kami belajar dan kami lakukan dengan nama anak ya. Nah, secara praktis ya, kita bisa waktu kita mencari nama anak kita dan ketemu, dan banyak di antara kita yang tahu lah nama anak-anak kita ya. Jadi kita perlu menjelaskan kepada anak kita ya, arti kamu tuh arti namanya ini, apakah dalam devotion atau ke malam hari, dan biasanya dan juga ayat yang menyertainya ya. Biasanya kami melakukannya seringkali waktu ulang tahun ya. Jadi waktu ulang tahun di kartu itu sering kami tuliskan kembali menjadi pengingat ya. Dan ini salah satu art and craft ya, yang waktu itu dia masih kecil, dia suka mobil, kami taruh bentuk mobil, ditempel, taruh di frame, dihias, digantung di meja belajarnya, sesuatu yang terlihat secara visual. Nah, itu sangat menolong. Kemudian juga waktu anak-anak masih kecil, mereka suka minta kertas HVS tuh, kertas HVS di stapler untuk jadi oret-oret gambar ya. Anak-anak kan suka gambar ya. Nah waktu itu kami ada waktu-waktu memberi buku gambar, tapi seringkali mereka minta kertas HVS yang di stapler, terus depannya minta ditulisin ya nama dia. Nah saya sering menuliskan lengkap ya arti nama, kemudian dengan Mazmur 27 ayat 4. Terus kemudian waktu dia lebih besar lagi, kalau di gereja misalkan, khotbahnya dari Mazmur 27, maka saya akan sharing. Hari ini om ini sharing dari ayat ini. Terus pengertian baru atau pesan yang kita dengar, kita sharingkan. Nah ini seperti clipping yang kita bagikan waktu kita dapat mengenai arti nama dia maupun firman yang mendasari arti namanya. Dan juga kemudian kami membawakannya dalam doa-doa kami dan juga doa bersama dia. Arti nama itu dan ayat itu.
dan kemudian mengucapkannya saat memberkati dia, sehingga itu terus semakin tertanam, dan itu sebetulnya adalah doa kami supaya Allah terus berbuat sesuai dengan life message ini, life calling ini, sehingga kemudian waktu kuliah, jadi ini adalah cerita salah satu saja anak kami ya. Waktu kuliah, dia mengambil jurusannya itu adalah Communication Studies and Worship Art, begitu ya. Di sini jadi dia waktu sebelum berangkat itu dia banyak memimpin puji-pujian ya di Quorum ya. Dari situ dia ingin ambil jurusan worship dan dia ambil jadi double major itu. Nah kemudian pekerjaannya sekarang adalah si nomor 3 ini yang paling kanan ya, yang biru muda ya. Menjadi worship leader yang terus berkeliling kota dan gereja-gereja dan sekolah-sekolah, dan sekarang jadi worship director di gereja ya. Jadi kami melihat bahwa luar biasa ya, dari nama itu terus didoakan, dipakai untuk berkat, terus Tuhan yang membuat dia jadi seperti itu ya. Jadi profesinya juga sekarang jadi demikian begitu. Jadi kami betul-betul memuji Tuhan karena melihat perbuatan Tuhan atas anak kami yang dari namanya terus Tuhan lakukan itu terus, ya. Ya, jadi kita bisa sekali lagi menekankan nama, arti nama, baik melalui art and craft, mau mendoakan, melalui tulisan, mengingatkan, kartu ulang tahun. Bahkan satu kali juga omanya pernah membuat kristik ya, mungkin zaman kita jarang kita buat kristik ya, tetapi membuat kristik nama anak-anak terus ditaruh di frame ya, dan setiap cucu dapat gitu ya. Itu adalah satu peneguhan ya, sesuatu yang dibuat needlework, yang kita meluangkan waktu, dan saya percaya bahwa waktu omanya membuat itu dan membuat kristik nama cucu-cucu, itu pasti ada doa yang dinaikkan juga. Dan itu sesuatu yang merupakan hasil karya kita meluangkan waktu, itu merupakan peneguhan dan juga merupakan menunjukkan kasih ya, sesuatu yang spesial yang dibuat. Nah, itu contoh-contohnya hal praktis yang kita bisa lakukan untuk pengingat arti nama dan visi di dalam hidup mereka. Iya, jadi sekali lagi di bagian ini kita belajar bahwa kita punya nama dengan makna yang baik dan kita hubungkan dengan firman Tuhan, dan itu selalu akan menjadi pengingat akan pesan dan panggilan hidup kita di dalam Tuhan, baik kita maupun anak-anak kita. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Silakan kembali ke Christian ya. Atau Robert. Siapa yang langsung mau bertanya? Atau Helena. Langsung bertanya, silakan. Helena. Iya. Nih siapa nih, si mata satu nih, si mata satu supaya fokus tuh, bagus tuh. Silakan. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya boleh menuliskan di chat atau bisa langsung ya, juga boleh ya. Angkanya kecil bisa langsung. Jadi kita bisa melihat wajahnya. Iya, pakai tanda reaction yang jempol, nanti kita akan unmute. Pak Rizal dan juga Ibu Rina, mungkin ada satu pertanyaan begini ya. Jadi kan pentingnya kita udah melihat bahwa nama itu baik sekali, bagus sekali gitu ya. Mungkin nggak memang di pertengah jalan ya, di tengah perjalanan satu keluarga itu dia berpikir, oh kalau begitu saya ganti nama deh buat anak saya nih. Apakah semudah itu atau bagaimana ya pemikiran itu? Oh, saya kayak kalau di orang bilang begini, kayaknya bagusnya diganti nih namanya. Dan dengan mudah seperti itu atau bagaimana pemikiran? Ya memang sih gampang aja, udah Chris nggak apa-apa, berubah aja mendingan namanya.
Tapi kalau Christian Trisno jangan diganti ya. Itu udah jelas banget. Karena ada tresno di situ. Tresno itu cinta atau kasih. Dan dia harus membuktikan kepada istrinya kasih yang serupa dengan kasih Kristus. Nah lo. Christian Tresno berat punya tuh. Nah, di dalam budaya Jawa, budaya Chinese, ada orang-orang mengganti nama karena sakit terus ya. Bahkan presiden kita yang pertama dan wakil presiden yang pertama pun begitu. Bung Karno, Soekarno asal namanya adalah Kusno. Kusno sakit-sakitan terus dicarikan nama baru jadi Soekarno. Jadilah dia presiden. Wah, hebat. Bung Hatta juga asal namanya adalah Atta. Dalam bahasa Padang itu Atta, kemudian dia sakit-sakitan dicarikan nama baru Hatta. Saya lupa artinya. Tapi saya bahas di buku saya yang Character Excellence itu. Dan di Chinese juga ada yang ganti nama begitu untuk dapatkan makna baru. Buat saya sah-sah aja. Ya, kalau di teman-teman kita yang Katolik, waktu mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, mereka biasanya memilih nama baptis. Ya, ada yang Stefani, ada Yohanes, ada siapapun nama baptis yang dipilih dengan tujuan bahwa mereka mengambil teladan dan menjadi arti sesudah dia mengenal Kristus, dia mau memiliki karakter seperti pahlawan iman ini. Ya, nah, jadi kalau di zaman sekarang kita ganti nama repot lah ya, akte dan surat-surat ya. Tetapi secara praktis kita bisa mengambil makna atau memberi makna baru gitu ya. Jadi kadang-kadang artinya oh begini gitu, tapi kita bisa menambahkan makna baru terhadap pengertian nama yang sudah diberikan ya. Itu bisa juga. Iya, juga orang-orang yang berkonvert ya, berganti agama ya. Mereka jelas mau pakai nama baru supaya lebih cocok. Tapi ada contohnya adalah teman saya dari sepupu kita, terus dia menjadi Kristen, dia jadi pendeta, dia tetap pakai nama M. Hebat sekali. Ya. Jadi pendeta M apa gitu. Wah, hebat itu ya. Tapi juga, jadi itu tergantung dari misinya apa gitu ya. Nah, bahwa dia ingin bisa tetap memberitakan kabar baik kepada golongan M, jadi dia tetap mau pakai nama itu. Ya, jadi kalau ada orang yang terus mau masuk ke budaya ini ya sudah dia ganti nama. Jadi tergantung dari tujuan dan visi dan misinya gitu ya. Boleh-boleh saja ya. Dan secara praktis juga, secara praktikal surat-surat yang menyertainya. Iya, betul. Ada juga yang waktu dulu ya Chinese name, tapi disarankan oleh pemerintah untuk ganti nama jadi Indonesia. Dia bilang saya nggak mau. Ini adalah nama saya dari orang tua dan artinya bagus dan saya mau tetap seperti Kwik Kian Gi dan masih banyak lagi yang lain ya. Itu juga sah saja karena dia punya maksud tertentu. Yang penting adalah filosofi di balik dia mau atau nggak mau ganti nama, itu lebih penting. Dan pesan hidupnya. Begitu. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Thank you, Pak Rina. Satu pertanyaan lagi. Belum ada? Oke, sekarang kita ada exercise kedua nih. Ya, kita kembali ke screen. Exercise kedua adalah apa arti sesungguhnya dari nama anak kita masing-masing. Sekarang salah satu aja sekarang ya. Bagi yang belum yakin, biasanya sih kita yang udah kasih nama kita udah tahu begitu ya. Nah, tapi yang juga jadi tugas nanti, carilah ayat firman Tuhan untuk dilekatkan pada makna nama anak kita. Sebab dari situ akan muncul fondasi dan filosofi yang kuat sekali untuk anak kita. Dan kita bisa pakai di dalam doa-doa kita. Itu kita mintakan kepada Tuhan. Dan Tuhan berbuat melalui itu. Dan kita berkati dia dengan arti dari ayat itu dan sebagainya seperti yang tadi kami sampaikan.
Dan inilah jadi sekarang silakan untuk nama anak Anda, silakan taruh di chat lagi. Kalau Anda langsung ketemu ayatnya atau memang sudah ada, silakan juga taruh di chat lagi. Silakan, seperti tadi lagi sekarang. Untuk nama salah satu anak. Nah, bagus. Kalau zaman sekarang remindernya bisa jadi screensaver. Wow. Screensaver sebelum sekolah, sebelum learn from home. Ya, bagus. Ini sudah terus. Silakan tambahkan lagi yang lain. Bagus. Jensen. Baik, sekarang saya sambil Anda menuliskan ya, saya tanya kepada Joanna. Jadi nama Jensen bagus sekali, Allah didamaikan. Jadi makna apa yang kita minta dari anak kita supaya jadi pesan hidup dia? Silakan, Joanna. Boleh tolong unmute untuk Joanna? Halo. Ya, silakan Joanna. Jadi Tuhan memberikan kedamaian dalam hidup. Oh, bagus, bagus. Bagus. Thank you. Tuhan memberikan kedamaian buat hidup dia ya. Bagus sekali. Berikutnya ini dari Yusron Theodorus. Anne, anaknya. Bagus. Dari ayatnya juga sudah ada jelas sekali. Yesaya 61, 1 and 2. Bagus. Bisa dibikinkan posternya, dikasih ke dia, kartu ya, dengan ayat ini. Kemudian harapan kita, pesan hidup ini dari ayat Yesaya 61 ayat 2. To comfort all who mourn. Waduh, bagus sekali. Ya. Dan kita terus berdoa minta kepada Allah supaya membuat anak itu dipenuhi dengan pesan hidup ini. Baik, silakan terus tambahkan lagi. Nah, ini Fidelia. Kesetiaan ya, dari fidelity, fidel. Kesetiaan, kebenaran dan kebajikan. Ya. Iona diambil dari nama pulau kecil penuh dengan bunga di Scotland, pulau cantik dan indah. Ya. Nah, itu bisa menjadi memberikan makna ya, bahwa dia akan membawa keindahan, memancarkan keindahan dari namanya. Terus kemudian ada juga ini faith ya, mana dari faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence. Oh, iman, jelas sekali ya ini ya. Ibrani 11 ayat 1 jelas sekali. Mackenzie Amadeo, adil. Wah, itu kita tekankan terus kepada dia. Amadeo dari Amor, kasih. Tuhan kita adil. Bagus, bagus sekali. Ya, dia kasih, dia yang menanggung dosa kita. Harapan saya dengan arti nama Kenzie bisa menginjili banyak jiwa. Bagus sekali. Terus doakan dan tekankan kepada Kenzie Amadeo. Bravian Abner Trisno, berani dan dapat dipercaya. Bagus. Terus dorong dia untuk membuktikan itu, berani dan dapat dipercaya. James Eldon, ceria, penuh keyakinan dan teman yang bijaksana. Nanti silakan carikan ayatnya untuk itu ya. Jose, God increase. Nathanael, gift from God. Jose Nathanael, hadiah dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai dan tambahkan. Bagus sekali.
Lovey adalah kasih. Markus 12 ayat 29-31. Bagus sekali ayat itu. Terus tekankan kepada Lovey itu. Gavin Emmanuel, special. Oh, White Hawk. Waduh, itu bagus sekali, White Hawk. Berani bela kebenaran karena selalu disertai Tuhan. Jethro dari Keluaran 12 ayat 9. Bagus. Berkelimpahan, more than enough. Ajarkan dia karakter berpuas hati. Contentment. Kanaya, jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia, sempurna. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih. Orang tua sekarang memberikan nama dengan sangat sadar juga dan banyak yang menggunakan ayat. Dan tolong selalu dari waktu ke waktu menekankan itu kepada mereka, mengulang itu, menayangkan itu, memajang itu, make it a big deal. Ya, sekarang banyak sekali ya merchandise ya. Kita lihat kalau ulang tahun kan suka kasih botol, ada name tag, ada stiker nama, ada mau plakat kayak nama, apapun gitu ya, yang kita bisa kasih nama. Terus kalau bisa dikasih lebih kecil sesuatu ya, apakah itu ayat referensinya atau keyword dari arti namanya. Itu akan menolong dan mengingatkan ya. Dan itu menjadi visi hidup dia. Kita secara pribadi dengan nama kita punya visi hidup dan life message, pesan hidup, dan dia juga punya visi hidup dan pesan hidup melalui arti nama dia yang kita doakan terus. Wah, bagus-bagus. Sekarang saya lanjutkan dengan bagian kedua ya. Ya, ini sekarang adalah visi dan nilai-nilai yang membentuk budaya keluarga. Nah, saya ceritakan secara cepat ya, pengaruh core values di dalam dan terhadap perusahaan, karena saya membantu perusahaan-perusahaan untuk hal ini, untuk menjadi pelaku dari core values mereka. Jadi, kalau Nokia adalah connecting people, values-nya adalah respect for people, salah satunya. Tapi itu nggak dijalankan di perusahaan. Maka dia jatuh, bisa ada banyak alasan, tapi salah satunya adalah karena values respect for people itu nggak dijalankan. Secara internal, nggak ada respect for people. Ide-ide orang itu nggak diakui di situ. BlackBerry juga ya, itu punya nilai-nilai yang belum dibikin. Belum dibikin, maka dia udah sempat bagus terus jadi jatuh. Karena nggak ada pegangan sama sekali. Enron, perusahaan minyak yang besar sekali, punya integrity, communication, respect, dan excellence, tapi sahamnya jatuh dari $90 jadi $0,2, petingginya dipenjara karena merampok besar-besaran ya. Ini empat-empatnya nggak dijalankan. Sebaliknya, Google, values number 1, focus on the user and all else will follow. Itu betul-betul dijalankan dan dia jadi terus bagus sampai sekarang. Nah, kalau perusahaan aja kayak gitu, keluarga juga sama sebetulnya. Ya, kita perlu punya core values yang akan menjadi tonggak dan pegangan anggota keluarga kita dan anak-anak kita. Maka kita lihat ya Yosua dan keluarganya. Heroes of Faith dari Perjanjian Lama ya. Core value dia adalah as for me and my house, we will serve the Lord. Ya, Yosua 24 ayat 15 ini jelas sekali. Kalau kamu anggap nggak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini pada siapa kamu mau beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami ini. But for me and my house, as for me and tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah pernyataan yang kuat sekali dan betul-betul dilakukan dan ditunjukkan dalam keluarga Yosua. Yang kedua adalah Daud kepada Salomo ya. Dia katakan di 1 Taurat 28 ayat 9, engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Pesan yang jelas sekali dari seorang ayah kepada anaknya yang akan mengambil tahta kerajaan, tampuk kekuasaan, supaya dia betul-betul mengenal Allah. Dan kemudian
Dia katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Tadinya Daud pikir dia yang akan membangun, tapi Tuhan bilang, enggak, anakmu yang akan bangun. Maka ini salah satu pesan dari Daud kepada Salomo untuk betul-betul memulai dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan bait Allah, yang itu menjadi salah satu panggilan hidup Salomo dan dia kerjakan sampai tuntas, ya. Dan sebaiknya juga kita terus di dalam keluarga kita, melalui visi keluarga, melalui nilai-nilai keluarga, anak-anak kita bisa melihat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan, nilai-nilai apa yang kita buktikan, demonstrasikan di dalam kehidupan keluarga kita. Anak-anak akan melihat terus sehari-hari, ya, apakah itu hal remeh di lalu lintas, dimanapun, atau keputusan-keputusan besar. Anak-anak akan selalu melihat, dan itu menjadi budaya keluarga. Nah, ada poster-poster seperti ini, ada banyak jenisnya, ya. Dan di rumah salah satu staf kami kantor, saya melihat ada yang seperti ini, dan saya melihat betul-betul bukti dari poster ini, ya, bahwa dia seperti itu dan juga anak-anaknya pun begitu. Nah, kita nggak ada waktu di sesi yang singkat seperti ini mengenai bagaimana membuat visi keluarga dan misi keluarga, tapi Anda bisa nyontoh, kalau Anda browse itu bisa contoh dari yang seperti ini, atau juga yang berikut ini, family rules, obey, be kind, be respectful, share with everyone, tell the truth. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak bisa sembarang dipilih, tapi yang betul-betul keluarga kita mau gitu loh. Dan anak-anak betul-betul kita tekankan hal itu. Atau family values yang bawah, love Jesus, work hard, love others, enjoy life, be generous, ya. Itu yang begitu tuh. Nanti kita mesti membuat juga sehingga bagi anak-anak tuh jelas sekali apa sih yang dipentingkan oleh papa mama di rumah. Ya, dan itu akan menolong mereka untuk dalam hidup mereka karena di keluarga udah dilatih begitu. Ya. Nah, ini sedikit cerita keluarga kami, ya. Ini adalah pernikahan kami di tahun 94. Visi dan nilai-nilai keluarga ilahi, ya. Secara sederhananya begitu. Tuhan menitipkan pesan dari dulu sampai sekarang untuk bagaimana membangun keluarga ilahi, ya. Jadi cincin pernikahan kami tulisannya di dalamnya selain nama pasangan adalah Jim, yaitu God, you, and me. Ini bukan pernikahan antara 2 orang, tapi pernikahan 3 pihak. Ya, God, you, and me. Dan kita masing-masing, you and me, mengarah kepada Tuhan, bertumbuh terus setiap hari kepada Tuhan, dan dengan itu kita becoming one, makin dekat satu sama lain. Dan kami mempunyai ayat perikop pasal sebenarnya, Hagai 1 dan 2, itu adalah pesan dari Allah untuk membangun keluarga ilahi, gitu ya. Dan dari tahun-tahun itu 94 sampai sekarang kami terus menjalankan itu, ya. Bapak Ibu, enggak jamin, ya. Kalau anak-anak kita baik, itu adalah anugerah Allah, bukan karena kita. Ada yang orang tuanya baik, anak-anaknya baik. Ada yang orang tuanya baik, anak-anaknya berbelok jadi nggak baik. Itu bukan juga karena orang tuanya begitu, tapi anak-anaknya setelah dewasa mereka memilih untuk begitu. Kita nggak bisa menghakimi orang tuanya. Tapi ada anak-anak yang orang tuanya nggak baik, anaknya jadi baik karena ditangkap Allah. Ada juga orang tua nggak baik, tapi anaknya jadi nggak baik karena meniru orang tuanya. Bisa berbagai kemungkinan. Tapi sekali lagi, kalau anak-anak kita baik, itu anugerah dari Allah. Dan kita terus menolong mereka dengan tadi visi dan values dari arti nama dan sebagainya untuk hidup menurut pesan hidup mereka.
Dan dari pesan Allah mengenai keluarga ilahi ini, jadi inilah yang contohnya adalah inilah yang kami lakukan. Ya, jadi dalam perjalanannya kami dengan sengaja dan betul-betul secara intentional kami mau belajar sebagai pasangan dan sebagai keluarga untuk betul-betul terus bertumbuh masing-masing ya, karena konflik ada ya, beranteman ya pasti ada, masalah-masalah ada. Tetapi apakah kita mau menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri atau betul-betul masing-masing dari kita diperhadapkan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, itu akan menolong. Karena seberapapun kita mau memproteksi, nggak akan mungkin. Kecuali kebenaran firman Tuhan itu akan menolong masing-masing dari kita menjadi berpaling hati dan bertobat dan berbalik. Ya. Jadi dalam perjalanannya kami mengambil komitmen untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui apa? Gimana itu tadi yang segitiga ditulis gampang ya, gym gitu. Tapi bagaimana kita bisa terus bertumbuh sebagai pribadi dan sebagai pasangan? Nah, kami mengambil komitmen bahwa setiap tahun sejak pernikahan bahwa kami akan punya secara praktis ya, punya budget untuk growth ya. Karena seringkali ada ini, ada itu, ada marriage and street. Nah, kalau kembali waktu betul-betul kami dan kita mau bertumbuh, maka kita secara praktis juga mengalokasikan satu budget untuk bertumbuh. Apakah itu berupa buku, ada itu seminar, dari pembinaan dari local church, bahkan retreat. Kami mengikuti United Marriage Encounter di tahun 98, terus kemudian ikut seri sampai 13 sesi dari Marriage Ministry International. Terus kami bertumbuh menjadi orang tua melalui kurikulum Growing Kids God's Way, dan juga kami mengikuti Basic Institute Life untuk bertumbuh terus sebagai pribadi, sebagai pasangan, sebagai proclaimer, sebagai provider, dan terus ditumbuhkan dalam komunitas, local church, dan komunitas. Itu amat sangat menolong kami untuk dalam segitiga tadi, masing-masing betul-betul pengenalan dan bertumbuh, mengenal Tuhan, sehingga melalui pertumbuhan ini, marriage oneness itu semakin ditumbuhkan juga. Dan dengan misi itu ya kami betul-betul bertumbuh sampai sekarang ya, banyak sekali belajar. Karena orang-orang bilang kami pakar, tapi sebetulnya saya sering sekali kekurangan hikmat. Sampai saat ini juga di mana anak-anak udah berumur lain lagi ya, anak-anak kami sekarang udah mau 26, 25, 23, 22, itu udah hampir begitu. Dan kami seperti riset, seperti anak baru lagi, harus belajar lagi, dan itu juga nggak mudah lagi buat kami untuk belajar di level yang baru lagi, untuk anak-anak umur segini beda lagi, dan ada banyak kegagalan, ada banyak, tapi kami berkomitmen untuk terus belajar dari Tuhan supaya bertumbuh terus, dan itulah suasana keluarga yang betul-betul visi itu keluarga ilahi itu, begitu ya. Nah, banyak pertanyaan juga kenapa misalnya adalah family altar misalnya kurang jalan di banyak keluarga, atau banyak keluarga yang nggak bisa setia atau konsisten soal family altar, pertemuan keluarga bersama-sama, devosi keluarga. Itu juga karena visinya itu salah satunya adalah tadi seperti game yang di awal tadi itu, nggak ditentukan gitu, warnanya mau seperti apa begitu. Kalau kita udah menentukan, ada ayatnya yang memimpin, kita mau nggak mau akan ikut Tuhan, taati begitu ya. Dan family altar itu dengan berbagai bentuknya ya, akan jalan dengan sendirinya karena kita punya visi. Kalau enggak, seperti perusahaan tadi tuh, ya punya visi nggak dijalankan, ya seperti pesawat itu yang nggak tahu kemana-mana gitu jalannya, ya. Dan kalau anak-anak melihat bahwa budaya keluarga itu warnanya itu begitu, mereka akan ikut terus begitu, ya. Misalnya contoh lain adalah kami menentukan bahwa dimanapun kami berada harus ke gereja di hari Minggu, itu udah warnanya gitu. Jadi mereka ngerti gitu bahwa waktu liburan pun di mana kami ini bukan di firman nggak ada hari Minggu harus ke gereja, tapi kami menetapkan begitu ya. Bukan berkata bahwa yang liburan dan nggak ke gereja di Minggu itu salah, bukan. Tidak demikian, karena tidak ada ayatnya memang ya.
tapi kami menetapkan begitu. Jadi di kota manapun ya cari gerejanya, begitu ya. Di negara manapun cari gerejanya. Itu budaya dan warna yang membuat keluarga kita menjadi satu karena visi dan nilai-nilai keluarga. Ya. Dan ini ada contoh-contoh. Anda nanti bisa mencari, kalau Anda browse itu banyak cara-cara untuk bikin mission statement, family mission statement, ada ayat-ayat yang dikasih contohnya, Anda berdiskusi dengan istri, pilih ayat yang mana, 2-3 ayat yang akan jadi warna keluarga kita, begitu ya. Dan dengan itu nanti Tuhan akan menolong kita menjadikan ayat-ayat ini betul-betul menjadi kenyataan di keluarga kita. Saya udah menolong perusahaan-perusahaan membuat values mereka jadi nyata, membuat karyawan mereka jadi pelaku dari values-values dan bersyukur melihat perubahan. Keluarga pun begitu, ya. Jadi kami cukupkan sampai di sini dan silakan untuk bertanya ya untuk soal membentuk budaya keluarga berdasarkan visi dan nilai-nilai keluarga. Silakan. Jika ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan menekan tombol reaction jempol, nanti kami akan unmute. Oh, ini Lavi nih, yang mata satu nih. Halo Lavi. Cepat sembuh ya. Bukan tuh main-main. Oh, main-main. Iya. Silakan. Oh itu, Gabriel dan Ira, silakan. Halo, selamat sore Pak Rizal dan Bu. Selamat sore. Ya, aku mau tanya sih, ini lagi bicara tentang value atau visi dari keluarga. Kalau misalkan kita masing-masing suami dan istri sudah berdoa gitu, terus ternyata suami mendapat misalkan A, terus istri mendapatkan B. Maksudnya kalau pada saat menjadi visi keluarga tuh apakah harus kayak ternyata misalnya kan dua ini hal yang berbeda. Nah, jadi apakah kita harus saling masing-masing berdoa lagi menyatukan visi tersebut atau justru menjadikan dua-duanya itu jadi dua visi nggak mungkin berbeda gitu kan? Maksudnya jadi pertanyaannya yang mana yang harus diikuti? Iya bagus. Ya bisa aja jadikan satu kalimat ya. Kalau kami bikin visi misi di perusahaan juga kan semua dirut sama direkturnya kan ada di situ, urun rembuk gitu kan, sampai jadi ada ide-ide yang berbeda dari satu sama lain, terus dirangkum jadi satu. Jadi kalau dari istri mau begini, dari suami mau begitu, bisa nggak dirangkum, itu satu. Kedua, yang paling dan lebih penting daripada itu adalah sepakat dan sehati menjalankannya. Sehingga kalau ini dari istri, bukan berarti suami pikir, oh ini kan lu, gitu ya. Atau yang dari suaminya bilang, istrinya bilang, oh ini mah kamu, bukan aku. Nah kalau sepakat dan dua-duanya bagus, bisa dirangkum jadi satu, atau values lah, katakanlah values. Values kan bisa beberapa kan, bisa 3, 4 gitu kan. Rangkum, masukkan itu dua-duanya begitu, dan istri dan suami sama-sama punya komitmen untuk
mengusahakan hal itu terjadi di dalam diri masing-masing, di dalam diri anak-anak, dan di dalam keluarga. Ya, dan untuk exercise-nya kita bisa praktekin ganti-gantian gitu ya. Tahun ini kita emphasisnya ini, nanti tahun depan penekanannya yang beda lagi. Jadi dari beberapa value bisa, kemudian exercise-nya bisa berganti-gantian. Ya. Jadi kalau ada perbedaan tadi, menurut saya bisa taruh di value saja. Sehingga tercakup dua-duanya. Nah, kemudian nanti bikin visinya itu dalam satu kalimat itu ya, yang bisa mencakup dua-duanya itu, atau divisinya yang lebih umum begitu. Begitu ya. Kan itu tadi kan pembawa pesan baik. Woi, Gabriel. Bagus. Terima kasih. Silakan yang lain. Memang saya ngerti ya, ini jarang dibicarakan loh, topik seperti ini. Gitu ya. Juga saya menemukan banyak perusahaan yang sudah punya visi, misi, nilai-nilai, tapi jarang membicarakan dan menjalankannya itu loh yang nggak tahu. Jadi perlu ditolong kalau di perusahaan ya, tapi sebenarnya keluarga juga begitu. Silakan pertanyaan lain. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini nggak maksa. Tapi boleh kami tunggu dulu. Atau juga biasanya waktu kita pertama dengar gitu ya, perlu ada visi, ada values gitu ya, yang kita ya kepikir lah, mungkin ya dari masing-masing latar belakang keluarga, secara nggak sadar sebenarnya kita punya nilai-nilai dari keluarga di mana kita dibesarkan gitu ya, dan kita melakukan banyak hal tapi nggak terlalu memahami bahwa ternyata ini tuh values gitu ya. Nah tapi meskipun kita belum tahu banget atau belum memformulasikan atau punya tagline kayak gitu, tetapi kalau kita setia dalam pembinaan di local church atau apa, itu menolong kita sehingga nanti suatu saat warna keluarga kita itu akan makin muncul melalui adalah ministry-ministry yang disediakan oleh local church ya. Karena kadang-kadang kita ditugaskan keluarga kita, ayo keluarga ini mimpin nyanyi satu lagu gitu ya, ataukah keluarga ini ikut diakonia ini. Nah, dalam kita melakukan exercise itu terus kemudian ketemu sesuatu yang kita ternyata kayaknya ini nih, karena kita rasakan bahwa ini Tuhan memberikan hasil dan menunjukkan hasil pelayanan itu sesuatu yang secara supernatural ternyata kita jadi berkat gitu ya, atau ada orang yang diteguhkan, dan dari situ kemudian kita mulai rasa ini nih, kalau kita lakukan sebagai satu keluarga ini bagus sekali. Jadi dalam menemukan, untuk mencari apa ini atau itu, bisa juga melalui kegiatan-kegiatan, melalui persekutuan-persekutuan, melalui pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh gereja lokal, sehingga nanti ketemu dan bisa jadi memformulasikan. Ya, silakan. Pak Rizal, ada yang bertanya melalui chat. Ya. Apakah kalau memberikan nama sesuai harapan orang tua itu namanya seakan-akan meramalkan nasib masa depannya itu ke anak? Iya, itu aja, Pak. Kalau ramal itu kan lebih spesifik ya mengenai apa yang akan terjadi gitu ya di masa depannya. Tetapi kalau arti nama itu adalah lebih merupakan panggilan hidup, sesuatu tugas gitu ya. Dan tugas itu nggak akan bilang kalau misalkan Yusuf gitu ya, dia akan jadi pemimpin, itu namanya begitu, dia akan menjadi berkat dari keluarganya. Tetapi kalau ramalan itu adalah
event, ya. Kamu nanti akan dicemplungin ke sumur, kamu nanti akan ini. Jadi event itu adalah ramalan, kejadian-kejadian. Tetapi yang dimaksudkan nama adalah panggilan hidup, nilai yang lebih mulia, yang lebih life calling gitu ya, tugas yang dia akan penuhi di dalam kehidupan dia. Ya. Jadi bukan ramalan event atau kejadian atau akan begini atau begitu. Dan waktu kita akan memberi nama kan kita mendoakan itu, terus kita pilih, dan Tuhan memimpin melalui Roh Kudus. Dan seperti juga Yesus memberikan nama kepada Simon Petrus, gitu ya. Kemudian Allah mengganti Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Itu semua ada maksud Tuhan. Ada pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, Efesus 2 ayat 10 ya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan jadi waktu kita pilih nama, kita udah betul-betul doa dan kita berharap Tuhan menaruh di hati kita apa yang Tuhan inginkan dari anak ini nanti di dalam hidupnya. Tapi itu kan besar sekali ya. Beda tadi Bu Rina sudah katakan ramalan itu event, begitu ya, yang orang pengen tahu banyak sering, nanti akan terjadi apa di tanggal berapa. Nah, kalau life calling, life message adalah besar sekali. Pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk kita. Begitu. Dan buat kami sangat merinding itu ya. Tadi kami contohkan dengan anak yang nomor 3. Anak-anak lain begitu juga Allah berbuat, begitu ya. Jadi kuliah mereka, jadi profesi mereka. Waktu sesudah kejadian kita bisa bilang. Tapi sebelumnya kita nggak tahu sampai akan begitu ya. Jadi sekali lagi ini pasti berbeda dengan ramalan, begitu ya. Ini adalah doa kita kepada Tuhan, permintaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan, apalagi kalau kita berdoa berdasarkan firman, itu adalah firman-Nya. Terus kita minta firman-Nya itu terjadi dalam hidup kita, itu perintah Dia. Wah, Tuhan itu selalu senang sekali memenuhi hal itu. Dan kuasa Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Waktu kita mendoakan berdasarkan firman, kuasanya ada di situ. Jadi waktu itu menjadi nama dari anak-anak kita dan kita doakan dengan ayatnya juga di situ, kuasa dari Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup anak-anak kita. Indah sekali, indah sekali. Ya. Di chat nggak ada lagi ya? Ya, waktu anak-anak kita masih kecil ya, arti nama ini seringkali atau visi dan nilai keluarga kita seringkali membicarakan di rumah ya, dan kita melakukan banyak kegiatan. Tadi contoh-contoh ya. Tapi nanti sewaktu mereka lebih besar dan mereka menjadi seorang yang dewasa muda, maka kita akan bisa melihat bagaimana arti nama itu dan nilai visi keluarga kita itu mewarnai ya, mewarnai pribadi seperti apa anak-anak kita waktu dia menjadi seorang dewasa muda. Nah, dalam perjalanannya dari a little boy, a little girl, bersama-sama di rumah, yang kita kasih tahu arti nama, kita buatin ini, buatin itu, ulang tahun, dan banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nanti dalam perjalanannya akan menolong kita arti nama itu, kita jadi lebih aware gitu loh. Waktu nanti ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih. Ya, kalau arti nama dia misalkan Christian untuk memberikan kabar baik, nanti waktu ada mission trip gitu ya, kita kan jadi lebih fine tuning gitu supaya arti nama itu bisa betul-betul di exercise, karena itu akan memberikan opportunity itu akan lewat, akan datang dan kita bisa mengambil kesempatan itu. Tadi seperti lagu yang kita nyanyikan di awal ya, betul-betul
supaya setiap kesempatan itu kita bisa pakai gitu. Jadi dengan arti nama itu menolong kebisaan anak kita apa, kesukaan anak kita apa, dan kesempatan-kesempatan yang ada. Apakah kesempatan dia belajar musik atau kesempatan dia terlibat di satu kegiatan, itu akan memperlengkapi dia untuk betul-betul memaknai arti namanya dan panggilan hidupnya. Ya. Iya. Ada yang bertanya melalui chat lagi, Pak. Iya. Yang pertama, kalau nama yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan karakter orangnya, apakah harus mengubah nama atau mengubah karakternya? Atau tidak apa-apa dibiarkan nama dan karakternya tidak match? Tapi bukan karakter yang buruk. Terus yang kedua, bukankah terlalu sempit untuk memfokuskan panggilan kita hanya pada sebuah nama? Kenapa tidak memakai panggilan kita sebagai orang Kristen sebagai fokus hidup kita, bukan hanya nama? Iya, dua itu. Betul, yang kedua betul sekali. Ini salah satu saja. Tuhan bisa berbuat jauh lebih banyak daripada itu. Hanya saja kita bisa fokus apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan, tapi Tuhan bisa berbuat jauh lebih dari itu, ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi juga nggak perlu ganti nama karakternya, tapi tetap kita doakan, dan kita juga pasti bukan hanya mendoakan nama itu kan, kita doakan begitu banyak hal untuk anak-anak kita. Jadi nggak apa-apa duanya, jangan harus ganti nama nanti, ya. Yeah. Dan mengenai panggilan terlalu membatasi apakah iya atau enggak, sebetulnya ada satu pengertian ya yang mengenai dari Efesus 2 ayat 10 tadi ya, mengenai pekerjaan baik. Itu secara satu bahasan yang bagus sekali kami juga belajar bahwa panggilan hidup kita secara umum itu ada ya, secara umum kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada panggilan umum untuk bersaksi, untuk melakukan hal, mengatakan hal yang benar gitu ya. Tetapi dalam pertumbuhan kita sebagai pengikut Kristus nantinya akan ada panggilan yang lebih spesifik. Tentunya kalau orang yang baru mengenal Kristus ya panggilannya umum ya, bagaimana untuk setia, untuk berakar gitu ya. Tetapi dengan semakin kita bertumbuh ada tugas yang Tuhan berikan, panggilan secara spesifik bagi setiap kita ya, dan itu akan arti nama tersebut akan menolong untuk panggilan spesifik yang nantinya dalam pertumbuhan seseorang itu akan menjadi lebih siap untuk pekerjaan baik yang Tuhan sediakan ya. Iya. Tapi kalau belum ketemu nggak apa-apa. Arti nama itu, memahami arti nama sudah cukup, karena ada orang yang seperti Paulus ya, Saulus menjadi Paulus itu dia di umur yang udah dewasa penuh gitu ya. Ada yang dari anak-anak itu udah didedicate dan punya arti nama tertentu seperti Yohanes Pembaptis atau Samuel gitu ya. Jadi dalam perjalanannya kapan seseorang memaknai arti namanya bisa beda-beda. Nggak harus dari awal tahu, tapi bisa dalam perjalanan dia lebih memaknai ya. Dari mengetahui arti nama sampai turun ke hati, it takes time. Proses ya. Proses ya. Ada pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Ini ada sebuah keluarga yang rumah tangganya awalnya sudah mau hancur gitu. Lalu ketika anaknya lahir, orang tuanya memberikan nama kepada anak, artinya tentang harapan. Gitu. Bagaimana cara memberitahu anak, maksudnya artinya adalah cahaya kehidupan, terang dalam kehidupan. Lalu begitu anaknya lahir, memang sepertinya Tuhan memberikan kedamaian gitu kepada keluarganya gitu. Bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada anak? Maksudnya
yang dari rumah tangganya sudah mau hancur, begitu anak lahir, keluarganya menjadi lebih baik gitu. Bagaimana menjelaskannya? Ya, menjelaskan arti nama itu kepada anaknya. Kalau historinya adalah harapan orang tua kepadanya yang dari rumah tangganya mau hancur, lalu Tuhan memberikan kedamaian dan cahaya terang itu. Iya, jadi kan itu adalah satu event besar di dalam sejarah, gitu ya. Bahwa arti nama itu karena itu, begitu ya. Latar belakang. Tapi kita juga kan kita sungguh bersyukur, itu kejadian yang luar biasa. Itu juga keajaiban dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka kita boleh berharap juga. Itu kan satu event aja. Tapi harapan kita adalah tetap sama. Kamu menjadi terang. Ya enggak? Ya, jadi waktu anak-anak juga masih kecil itu nggak usah dijelaskan seperti itu tentunya ya. Tapi waktu itu, kamu adalah terang, kamu adalah cahaya kehidupan, itu kita doakan itu. Nanti waktu udah besar kita boleh bercerita bahwa dulu tuh begini dan kami bersyukur kamu ada, itu betul-betul Tuhan membuat kamu itu. Nah, jadilah terus begitu. Itu seperti itu ya. Jadi bisa dari latar belakang tapi juga bawa terus ke depan karena itu sesuatu yang luar biasa bagusnya. Latar belakangnya dibagikan pada waktu yang tepat sesudah anak tersebut dewasa. Ini ada satu lagi yang masuk, Pak. Bagaimana supaya kita tidak bersandar kepada nama seperti suatu jimat, tetapi tetap bersandar kepada Tuhan. Karena ada kecenderungan manusia untuk mengandalkan hal-hal lain selain Tuhan. Nah, bagus sekali nih. Makanya perlu ayatnya secara jelas. Sehingga kita betul-betul bertumpu pada firman-Nya yang memberikan makna yang sesungguhnya kepada nama itu. Dan dengan demikian kita bukan memperlakukan itu sebagai jimat, tapi sebagai latar belakang pola pikir menggunakan falsafah dari firman Tuhan sendiri. Dan dengan demikian kita sedang bergantung ya kepada Tuhan ya, berharap firman itu terjadi secara nyata di dalam kehidupan anak kita begitu. Ya. Itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita bersyukur dan saya kembalikan saja atau bagaimana? Tutup doa dahulu, nanti saya akan berikan pengumuman di akhir. Oke, baik, kami berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang kembali kepada Tuhan. Berterima kasih, Tuhan betul-betul memperhatikan kami setiap pribadi demi pribadi, baik kami sebagai orang tua maupun anak-anak kami. Kami sudah melihat dari begitu banyak tokoh di Alkitab, bahwa Engkau punya misi, punya visi dalam hidup setiap kami. Dan kami mau masuk di dalam visi-Mu. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, dan juga dalam memimpin anak-anak kami. Kiranya kami terus bergantung pada firman-Mu dan menjadikan itu sebagai visi dan pedoman hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami setiap keluarga untuk terus menjadi pelaku firman-Mu yang mengarah kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Terima kasih juga untuk pelayanan dari Pak Rizal dan Ibu Rina yang membawakan bahan hari ini. Dan kemudian terima kasih untuk Christian dan juga Ko Robert yang sudah melayani kita sebagai MC dan pianis. Bapak Ibu, webinar keluarga kita yang berikutnya
akan kita adakan tanggal 13 Februari 2021. Jamnya di jam yang sama, jam 16 sampai 17.30. Judul yang akan dibahas adalah Honor and Respect in Family. Pembicaranya sama, Pak Rizal dan Ibu Rina. Kita akan belajar bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita cara menghormati orang tua maupun orang yang lebih tua di dalam keluarga kita. Terus kemudian bagaimana juga memberikan contoh teladan yang baik kepada anak. Iya, sekian pengumumannya. Saya persilakan kepada Bapak Jonathan untuk memberikan dua kata. Ya, thank you, 2 kata selesai. Ya, thank you Pak Rizal, Bu Rina, sama-sama, rekan-rekan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan dan juga teman-teman yang sudah hadir, sudah bergabung bersama dengan kita, dan kiranya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, ya, bersyukur untuk kesempatan kita bisa bersama belajar. Nah, saya coba membuat visi begitu ya dari arti nama yang tadi Pak Rizal sudah ajarkan buat kita semua. Ini nama saya Jonathan, artinya hadiah dari Tuhan. Berarti mesti banyak bersyukur karena dalam kondisi pandemi seperti ini tentu bersyukur itu nggak gampang ya, lebih banyak ngeluh kayaknya di tahun lalu, jadi lebih banyak bersyukur di tahun ini. Terus kemudian istri saya namanya Silva. Silva itu artinya pesona dan karisma, katanya begitu ya. Ya, kiranya pesona dan karisma Kristus itu bisa memancar di dalam keluarga kami. Ya. Wah, bagus. Mantap. Bagus. Kalau pesona istri untuk suami aja. Lalu kemudian Jaden anak pertama itu ambisi yang membaja, katanya begitu ya. Ambisi yang membaja dan Tuhan mendengar. Artinya seperti itu. Ya. Jadi perlu juga ada ambisi, tapi holy ambition, ambisi yang kudus. Ya, kami juga memikirkan visi dan apa yang harus kami capai di tahun ini, dan kiranya itu juga berasal dari Tuhan begitu ya, bukan untuk ambisi pribadi, ambisi dunia, tetapi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian anak kedua, anak terakhir itu Jevin, artinya jiwa yang terang, ya, artinya kekudusan di dalam hati, di dalam jiwa itu sangat penting begitu di dalam sebuah keluarga. Ya, jadi kiranya 4 hal ini kami bisa capai dalam keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, memancarkan pesona Kristus, dan punya holy ambition, dan juga kekudusan hidup yang terus menerangi hati kami. Wah, mantap, lengkap. Siap dibuat jadi screensaver. Thank you bimbingannya nih Pak Rizal. Dan kiranya teman-teman semua bisa praktekkan itu di dalam keluarga masing-masing ya, dalam tahun ini, dalam kondisi yang tidak mudah ini, bisa tetap visi dari Tuhan itu bisa tercapai. Ya, itu yang bisa saya bagikan, dan kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga dalam kondisi seperti ini. Ya, kita nggak tahu nih sampai kapan pandemi ini akan berakhir begitu ya, dan juga sampai kapan kita bisa terima vaksin begitu ya. Kita pengennya secepatnya, tapi kita serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya keluarga Kristen khususnya jemaat Tuhan di GKI Greenfield boleh tetap survive dan bahkan bisa bertumbuh di dalam kondisi yang tidak mudah. Ya, saya mengajak setiap kita berdoa, dan rekan-rekan boleh berdoa untuk keluarga rekan-rekan masing-masing, dan juga untuk keluarga Kristen jemaat Tuhan di GKI Greenfield yang rekan-rekan kenal. Ya, saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama, kemudian kita akan tutup dan kita akan menerima doa berkat.
Ya Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap keluarga kami di dalam kondisi pandemi seperti ini. Kiranya kami boleh menangkap visi yang murni, yang ilahi, yang berasal dari Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan untuk perjalanan rohani kami, keluarga kami di tahun ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat Tuhan di gereja kami dalam kondisi yang tidak mudah. Mereka bergumul untuk mungkin melakukan home learning di rumah dan dalam kondisi ekonomi yang serba sulit. Ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terus boleh menyertai setiap mereka dalam kondisi apapun. Tuhan juga jagai dalam segala kesehatannya. Tuhan juga berikan pekerjaan yang layak ya Tuhan bagi seorang suami dan juga bagi para istri. Tuhan mampukan mereka untuk bisa membimbing anak-anak di rumah yang tentu ini tidak mudah. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap keluarga di GKI Greenfield ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk Pak Rizal dan Bu Rina yang boleh membimbing setiap kami. Tuhan juga memberkati mereka di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga. Ya Tuhan, kiranya visi yang berasal dari Tuhan itu terus mereka boleh lihat dan mereka boleh capai, dan kemudian mereka jadikan itu sebuah pembelajaran yang bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitar mereka. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa menyerahkan Pak Rizal dan Bu Rina ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami serahkan ya Tuhan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya kasih daripada Allah Bapa dan anugerah daripada Yesus Kristus dan kuasa persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus terus memampukan setiap kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.